Oke. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi untuk pertemuan ke berapa? Ke-6 ya? Apa kelima? Kelima ya. Jadi hari ini kita coba bahas mengenai mesin pasca panen untuk produksi gula aren ya. Ini cukup menarik juga karena ya secara potensi mungkin cukup besar juga walaupun ya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dan ada hal yang menarik terutama dari gula aren ini. Jadi sebenarnya tidak hanya bisa ke gula, bisa macam-macam ya. Jadi ada gula aren, gula bundu, ada gula semut, mungkin turunan lainnya sebenarnya bisa menjadi bioetanol dan lain-lain. Oke, dan mungkin yang lebih menarik lagi bahwa ada kearifan lokal dalam pengelolaan atau produksi gula aren ini ya, dari sisi ekologi juga cukup menarik begitu ya. Oke. Kemudian sebelum ini mungkin kita bicarakan dulu terkait apa tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang nanti akan dipresentasikan mengenai desain mesin. Jadi Hanif sudah mencoba membagi kelompok, tetapi nanti kelompoknya dicoba dibuat dalam 10 kelompok saja. Saya sudah memplotkan untuk pertemuan, ada 2 pertemuan, dan ini minggu terakhir, kurang lebih pertengahan April ya, pertengahan April dan akhir April, 2 pertemuan terakhir. Nanti kita coba presentasikan dari masing-masing kelompok tersebut. Mungkin agak bebas juga, kalian sudah belajar misalnya tentang sensor ya. Jadi kalian melibatkan sensor juga boleh dalam rancangannya. Misalnya saya mau merancang, katakanlah kalau saya misalnya bidangnya ya, membuat gergaji yang bisa memotong dengan panjang tertentu, tentu saja butuh sensor, misalnya apa sensor cahaya, apa sensor gerak, sehingga pada panjang tertentu mungkin ada gergaji bergerak memotong, sehingga panjang tertentu lagi gergaji bergerak memotong, misalnya kira konsepnya begitu. Kalian mau kaitkan dengan sensor mungkin akan lebih bagus barangkali ya. Mau sensor, terutama sensor gerak misalnya, kalau di industri perkayuan ya saya dulu biasa juga menggunakan seperti itu. Jadi pada saat ujung kayu menyentuh sensor, maka gergaji akan turun dan memotong. Kira-kira demikianlah idenya ya. Jadi kalian boleh kaitkan juga dengan adanya dengan adanya sensor yang sudah kalian pelajari. Oke, baik, mungkin saya coba share screen materinya. Kasih suara dulu, banyak videonya. Oke, untuk video. Tapi sebelum masuk sana mungkin saya sampaikan dulu terkait tugas supaya ada gambaran barangkali ya. Jadi ini jadwal kita. Jadwal kita untuk presentasi. Jadi nanti satu kelompok lebih kurang, saya sudah cek di SIG bahwa kelas ini terdapat 40 orang begitu ya, sehingga kalau dibagi 10 kelompok rata-rata 4 orang. Nah, masing-masing 4 orang ini mencobalah membuat desain mesin ya, mau mesin yang rumit atau mesin sederhana juga silahkan sajalah. Tapi yang penting coba dikaitkan dengan kegunaannya, misalnya kalian punya pemikiran misalnya mau mengembangkan ya katakan sederhananya membuat ayakan, misalnya ayakan yang bergerak sendiri ya silahkan didesain lah. Modelnya macam-macam dan mungkin bisa mengadopsi dari berbagai mesin yang sudah ada. Kalian jelaskan saja tujuannya untuk apa. Jadi kita punya waktu presentasi ini masih lama sebenarnya ya, tapi dari sekarang cobalah dirancang-rancang gitu ya. Presentasi kita adalah di tanggal 23 April dan 30 April. Jadi 5 kelompok pertama di 23 April dan 5 kelompok kedua di 30 April. Tapi mungkin nanti diacak aja lah. Jadi tidak kelompok 1 sampai 5 di minggu pertama, kelompok 6 sampai 10 di minggu kedua. Jadi kita acak aja kelompoknya, jadi ada di antara 23 April, artinya semua siap di 23 April lah. Jadi membuat desainnya ini kita presentasikan, gambar-gambar seperti apa dari desain tersebut atau rancangannya, kemudian kira-kira alat kegunaannya untuk apa. Itu ya, mungkin nanti ya, 23 dan 30 April masih agak lama. Sekarang baru
pertengahan Februari, Maret. Jadi masih ada 1,5 bulan lah untuk merancang. Mudah-mudahan masing-masing kelompok menghasilkan sesuatu yang berguna dan mungkin ya ada manfaatnya bagi kita dan juga menambah wawasan terkait pembuatan desain-desain dari mesin ini. Karena kaitannya mungkin nanti ya di bidang pasca panen akan selalu ada kaitan dengan mesin. Oke, saya tutup dulu yang ini. Kemudian materi hari ini saya coba jelaskan. Absensi silahkan sudah bisa dibuka di SIG-nya, sudah saya buka presensi kehadirannya. Baik, bisa dilihat ya materinya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Baik, jadi hari ini kita coba bicarakan mengenai pasca panen gula aren. Sebenarnya di minggu berikutnya, tadinya mau minggu ini tapi saya belum tuntas ternyata menyiapkan materinya adalah sagu. Sagu ini sebenarnya dengan aren dalam hal ini adalah tepung aren ya sama saja sebenarnya secara prinsip, tetapi materinya belum selesai. Jadi kita coba dahulukan adalah materi hari mengenai pasca panen gula aren yang nama latinnya adalah Arenga pinnata. Nah, sebelum kita memulai materi mungkin kita coba dulu bicarakan mengenai peta produksi aren di Indonesia, dan sepertinya aren ini tumbuhan asli Indonesia yang menyebar mulai dari Provinsi Aceh hingga ke Papua. Jadi aren bisa ditemukan dari Aceh hingga ke Papua, kecuali di beberapa tempat di Kalimantan mungkin tidak terlalu banyak sepertinya. Tapi kalau di Sulawesi juga sebenarnya banyak ini. Oke, kemudian total area ini berdasarkan Kementerian Pertanian tahun 2014 cukup luas, hampir mencapai 70.000 hektar, yang memang tersebar tidak merata ya. Dan Jawa Barat dan Provinsi Banten ini luasnya lebih kurang 14.000 hektar dan produksinya tercatat 6.600 ton per tahun atau tertinggi. Jadi sudah cukup produktif untuk di wilayah Jawa Barat dan Banten. Tetapi saya melihat mungkin di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah misalnya begitu ya, Sulawesi Tengah di sekitar Donggala, kemudian di sekitar Parigi Motong, di daerah-daerah sini ya, itu juga banyak orang memproduksi aren, tetapi ya daerah-daerah Gorontalo juga banyak, kemudian di Sulawesi Utara juga banyak, tetapi di antara mereka ternyata dari aren ini tidak dijadikan tidak dijadikan gula begitu ya. Ada hal yang sisinya negatif sebenarnya, tetapi mereka jadikan minuman yang beralkohol begitu di sana ya. Sekarang dengan ada pembinaan oleh kesatuan pemangkuan hutan di sana, mereka mencoba beralih ke membuat gula semut begitu. Mungkin nanti saya perlihatkan foto-fotonya. Saya kebetulan pernah keliling di sekitar Sulawesi Tengah di sini ya. Jadi petani-petaninya yang tadinya membuat minuman dari nira ini kemudian sekarang udah beralih ke membuat gula semut atau gula aren. Nah, pohon industri aren ini kurang lebih seperti demikian. Jadi ada akar, batang, daun, dan bunga. Jadi seperti pohon kelapa dalam pramuka ya, mirip-mirip. Jadi semua bagiannya memang punya fungsi. Ada buahnya juga. Jadi untuk akar mungkin industri obat sama seperti dengan kelapa dan lain-lain ya, tumbuhan yang monokotil. Kemudian untuk batangnya juga sama, bisa untuk industri dan peralatan rumah tangga atau bangunan. Jadi biasanya kalau orang membuat gagang peralatan ya akan sangat kuat kalau menggunakan batang aren yang bagian luar. Jadi itu sangat keras biasanya untuk gagang cangkul, gagang kapak, gagang peralatan lainnya itu cukup kuat ya, karena dia punya disebutnya itu bukan mikrofiber istilahnya.
seludang pembuluhnya itu yang cukup kuat begitu ya. Jadi serat-seratnya cukup panjang dan cukup kuat. Kemudian di beberapa tempat ya dari batang ini juga ditebang. Sebenarnya ini seperti sagu, dipotong batangnya dan mengandung pati. Tapi yang mungkin di minggu berikutnya kita coba bahas lebih kepada sagu karena ya pati aren juga banyak diproduksi begitu ya. Cuma kelemahannya kalau aren banyak ditebang ya tentu nanti lama-lama punah batang arennya. Jadi produksinya diharapkan lebih kepada untuk produksi gula aren daripada ditebang kayunya kemudian diambil patinya. Kemudian dari daunnya mungkin zaman dulu ya orang memproduksi daun muda dari pohon aren ini untuk pembungkus rokok atau pembungkus tembakau ya, atau tidak pakai tembakau juga bisa ya. Kalau zaman saya kecil namanya apa ya, kedawung ya atau daun kawung atau disebut juga mungkin ada merek-mereknya kolobot mungkin zaman dulu ya. Sekarang orang sudah jarang lah, orang sudah jarang merokok dengan daun aren ini. Biasanya daun aren muda dijemur, dikeringkan, kemudian dijadikan rokok. Nah, bunganya ini adalah yang sebagai sumber dari bahan baku pembuatan gula aren ini. Itu tidak lain dari bunga. Jadi ada bunga dan ada buah. Jadi beda ya. Mungkin orang menyebutnya kadang ini bunga laki-laki begitu, yang ini yang buah ini bunga perempuan yang kemudian jadi kolang-kaling ya. Jadi ada bunga dan ada buah. Nah, yang dari buah ini kemudian dibuat biasanya menjadi kolang-kaling dan dimakan terutama untuk orang muslim lebih seringnya mungkin di bulan Ramadan biasanya untuk tajil begitu ya. Nah, dari nira ini diproduksilah gula aren. Sebenarnya ya bisa juga dari nira kemudian dibuat bioetanol misalnya, bisa saja. Jadi untuk apa diturunkan ke etanol atau tidak ke gula aren atau mungkin ya etanol ya dibuat tadi ya, dibuat atau dibuat etanol, dibuat apa alkohol juga bisa begitu ya. Makanya mungkin beberapa tadi di beberapa tempat di wilayah Sulawesi, misalnya Sulawesi Utara banyak orang membuat juga nira ini kemudian jadi minuman, minuman keras maksud saya, minuman beralkohol. Nah, kemudian bisa juga jadi cuka gitu ya, bisa jadi alkohol, bisa jadi cuka atau etanol. Dan ini kira-kira pohon industri dari aren ya. Ya, terutama mungkin kita cerita dari bunganya ini. Nah, ini tadi yang saya bilang bisa minuman bentuk minuman nira juga bisa. Jadi nira langsung diminum juga boleh begitu ya. Sebelum difermentasi atau tidak difermentasi maka menjadi minuman yang ya enak juga begitu rasanya manis. Karena memang mengandung gula begitu ya. Nah, ini kira-kira demikian pohon untuk industri aren ini. Nah, anatomi aren kira-kira seperti ini. Jadi gambarannya kalau ini daun gitu ya, ini daunnya, ini batangnya. Kemudian tadi saya bilang ada bunga dan ada buah ya. Yang bunga ini seperti ini, kemudian ada buah ini yang jadi kolang-kaling tadi. Ada bunga dan ada buah. Jadi sebenarnya ini ya bunga jantan dan bunga betina lah begitu ya. Yang bunga betina kemudian menghasilkan buah, yang bunga jantan ini apa namanya menghasilkan tadi nira tadi. Demikian mungkin. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang tadi yang buah tadi belah kanan ini ya, di buahnya. Tapi di sini tidak kelihatan bunganya ya. Biasanya yang dijadikan, oh ini yang atas ini ya. Tadinya ini sebenarnya bunganya. Yang ini buahnya. Nah, tanaman aren di Indonesia ini umur pohon aren untuk bisa berproduksi berkisar antara 5 sampai 10 tahun. Jumlah mayang antara 8 sampai 15 mayang per pohon. Mayang ini tadi yang bunga ya. Kemudian produksi nira lebih kurang 12 liter per mayang per hari. Jadi cukup banyak juga ya. 12 liter per mayang per hari ini mungkin hampir 1 ember per mayang per hari. Jadi kalau ada 8 mayang ya lumayan 80 liter ya lebih kurang atau sampai 100 liter per hari. Jumlah mayang produktif atau bunga jantan 4 sampai 6 mayang per pohon. Kemudian masa sadap 8 sampai 18 per pohon, 18 bulan per pohon. Dan pohon aren akan mati sekitar 5 tahun setelah pertama berbunga. Jadi berbunganya mungkin tadi ya, misalnya di periode produktifnya di 5-10 tahun, kemudian setelah 5 tahun berikutnya ya akan mati begitu ya pohonnya. Jadi lebih kurang ya 15 tahun sampai 20 tahun gitu ya.
Oke, jadi ini kita tonton saja video-videonya. Jadi saya menyajikan banyak video di sini. Mudah-mudahan dari video-video ini juga kalian punya gambaran kira-kira oh mesinnya terlalu sederhana, mungkin kita bisa modifikasi dengan apa dengan bahan-bahan yang lebih baik misalnya atau dengan bentuk yang lebih menarik. Ya boleh-boleh saja barangkali ya dalam desain nanti. Oke, mungkin kita coba buka dulu videonya. Jadi secara tradisional orang membuat tangga dulu, tangga dibuat dari bambu biasanya ya, dan memang tidak mudah ya. Nah, ini yang disebut mayang tadi, bunga jantan. Jadi orang harus naik sampai ke mayangnya dan mayang ini dipotong. Maka kalau dipotong kemudian akan keluar cairan dan biasanya dipukulin dulu tadi ya. Dipukul-pukul untuk supaya memudahkan saluran pembuluhnya mengeluarkan air nira ya. Ini contoh di Masarang ya. Masarang ini Sulawesi Utara ya, kalau nggak salah. Di air nira kemudian diuapkan dengan pemanasan sampai airnya habis. Ya, kemudian terakhirnya mungkin menjadi gula dan kalau dilembutkan ya menjadi gula semut sebenarnya ya. Gula semut dengan gula gundu apakah sama? Sama saja sebenarnya, yang beda adalah ukuran butirannya, ukuran granularnya. Sampai di sini yang tanyakan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan. Oke, yang ditanyakan dulu. Baik, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan. Nah, jadi gula aren biasanya disebut dengan gula gundu, ada SNI-nya ya. Menurut SNI nomor 13743 tahun 95 tentang gula merah atau gula palma adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma, yaitu bisa aren atau Arenga pinnata, kemudian bisa nipah ya, nipah fruktikan, dan nipah ini sebenarnya cukup melimpah dan cukup banyak di kita ya. Di daerah-daerah yang berawa itu nipah ini banyak, tapi sejauh ini mungkin belum banyak orang juga yang mencoba memproduksinya begitu ya, terutama di daerah-daerah rawa-rawa gitu ya. Kemudian ada juga siwalan, ini Borasius flabellifera, ya, Borasius flabellifera. Ini siwalan ini mungkin kalau kita sering lihat di pinggir-pinggir jalan raya orang menjual siwalan ya. Jadi bentuknya mirip-mirip kelapa tapi lebih kecil ukurannya. Kemudian bisa juga dari kelapa atau Cocos nucifera. Nah, pengolahan nira hingga menjadi gula merah adalah dengan pemasakan. Jadi dari nira dimasak dengan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius hingga nira mengental dan berwarna kecoklatan atau airnya diuapkan ya. Kemudian dicetak dan didinginkan hingga mengeras, dan nira yang disadap pada sore hari segera dipanaskan biasanya atau dimasak agar tidak terfermentasi dengan sendirinya oleh bakteri yang ada pada nira. Jadi kalau dibiarkan mungkin akan terfermentasi ya, dan akan keluar alkohol kalau terfermentasi. Nah, dari 100 liter nira ini biasanya menghasilkan antara 10 sampai 12 kilogram gula gundu atau gula merah. Jadi tidak terlalu banyak. Kira-kira rendemennya ini ya hanya 10% saja dari 100 liter nira yang kita peroleh. Ya rata-rata 10 sampai 12 kilogram gula. Kemudian apa itu gula semut? Ya gula semut sebenarnya turunan dari gula gundu tadi juga ya, sama. Gula semut atau palm sugar merupakan gula merah versi serbuk atau kristal yang dihasilkan oleh pepohonan keluarga palm tadi ya. Ya bisa nipah, bisa aren, bisa juga kelapa atau siwalan.
Keunggulan gula semut adalah aroma yang khas, umur penyimpanan yang panjang dengan kadar air antara 2-3%, mudah larut dalam air dingin atau air panas, pengemasan yang praktis dalam kantong dan mudah dikombinasikan dengan bahan lain pada industri pengolahan makanan dan minuman. Ya, jadi kira-kira demikian dan orang lebih menyukai karena nilai apa namanya glisemik apa ya yang cukup rendah dibandingkan dengan gula putih terutama dari tebu. Nah, kira-kira mungkin ini contoh lain proses pembuatan gula semut ya. Kita lihat videonya. Pemasakannya juga dapurnya harus bersih, alat-alat juga harus bersih. Dari situ itu harus diratain ke seluruh wajan terus disusruk lagi sampai benar-benar apa namanya itu perak, kalau kata orang sini itu perak. Nah, setelah itu diguyeng terus hingga lembut, bentuknya kayak kristal gitu, diguyeng terus diayak terus disangrai gitu. Di desa Bianti sendiri sebenarnya benderanya cukup banyak, sekitar 800 orang petani ya. Tapi yang tergabung di kelompok baru sekitar 60 orang, itu terbagi di 2 kelompok. Jadi kelompok di Grumbul Kemanjuran ini, kemudian ada yang juga di Grumbul Kalibatur. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin saya tanyakan ke kalian. Mudah-mudahan kalian sudah menonton barusan videonya. Pertanyaan saya adalah, yang terlihat tadi adalah dengan cara-cara manual, misalnya pemasakan dalam kuali secara manual dengan menggunakan tangan. Kemudian setelah ini digerus sampai menjadi halus dengan manual juga. Kemudian diayak. Nah, kira-kira dari sisi desain mesin atau mekanisasi alat, apa yang kalian pikirkan dengan proses tadi? Ada yang punya ide nggak mungkin? Saya close dulu ininya gimana? Oke, ada yang punya ide nggak? Sudah tadi lihat kan videonya ya? Sudah, Pak. Oke, jadi menarik kan sebenarnya dengan cara sederhana, orang awalnya dengan cara manual, memasaknya dalam kuali dengan diaduk-aduk terus pakai tangan, itu mungkin berjam-jam, cukup lama juga, bisa 3 jam, 2-3 jam. Kemudian setelah agak mengeras juga harus digerus supaya lembut untuk menjadi gula semut, dan supaya halusnya merata maka perlu diayak. Nah, kira-kira dari sisi desain mesin, apa kalian punya idenya? Cuma ini saya kok nggak bisa tutup ininya ya. Nah, cara nutupnya. Oke. Kalian punya ide apa terkait video tadi? Saya izin berpendapat, Pak. Aulia. Oke, silakan Aulia ya. Nah. Kalau saya terpikirnya desain mesinnya mirip pembuat adonan gitu, mirip mixer, tapi dia berfungsi untuk menggoreng. Soalnya saya concern sama kehigienisannya gitu, soalnya kayak ngaduk berjam-jam terus keringetan, nanti keringetnya bisa menetes gitu. Boleh, jadi idenya kan kebayang ya, jadi coba mekanisasi dari hal tersebut, misalnya ya tenaganya mungkin barangkali boleh dengan tenaga listrik atau dengan motor listrik, atau mungkin kalau ada sumber-sumber tenaga pemutar lain juga boleh kan begitu ya. Prinsipnya kan memutarkan bahan yang di dalam kuali supaya tidak gosong kan begitu ya, betul Aulia ya. Kemudian selain itu ada yang punya ide lagi, yang lain apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, siapa? Dimas, Pak. Oh, Dimas. Oke ya, ke Dimas. Mungkin pertama memang mirip mestinya kayak tadi yang Aulia sarankan gitu ya. Jadi ada sebuah pemanggang, mungkin bentuknya itu mungkin bentuknya tabung gitu ya.
Jadi agak-agak menjorok ke bawah, bentuk bulat ke atas gitu. Terus ada setiring di atasnya muter gitu. Nah, itu sambil suhunya dipanaskan dari 110 sampai 120, mungkin bahannya dari aluminium atau apa gitu yang tahan panas. Tapi di akhirnya itu nanti akan ada aliran gitu, Pak. Akan ada aliran nanti si dianya itu bisa dikompres gitu. Jadi kalau kita mau bikin gula semut kan harus ada pengayakan. Nah, jadi mungkin tambahannya tuh ada mesin kompres, tapi di bawahnya itu ada kayak bolong-bolong gitu, Pak. Jadi setelah dia menggumpal, terus dikompres, terus masuk ke saringan. Nah, itu jadi bisa apa ya? Bisa lebih kecil-kecil sih ukurannya. Cuman ngompresnya itu mungkin berulang kali sih, nggak sekali doang. Jadi berulang kali maju mundur gitu. Gitu sih, Pak. Ya. Cuman nggak tahu deh gitu gimana. Jadi prinsipnya mari kita buat mimpi ya untuk mata kuliah ini. Kita buat mimpi dalam bentuk rancangan dan kita coba buat selogika mungkin, selogis mungkin begitu ya. Udah kebayang berarti ya, Aulia juga udah kebayang, oh kalau lihat situasi begini, bentuknya begini, coba digambarkan tapi nanti ya. Coba digambarkan, Dimas juga punya bayangan misalnya, oh ada beberapa kali pressing, kemudian ya artinya press yang berayakan juga boleh mungkin ya, jadi setelah menjadi ini di press berkali-kali dengan ayakan, itu bentuknya saya nggak kebayang mungkin, tapi Dimas yang lebih tahu di kepalanya kan begitu ya. Jadi saya akan ingin menggiring mata kuliah ini, mencoba dari hal-hal seperti tadi ini kita coba giring dalam ide-ide yang merancang mesin, mimpi aja lah. Pokoknya kita mimpi merancang mesin tapi logis begitu bahwa ini sebenarnya bisa loh dipraktekkan, kira-kira demikian. Jadi nanti makanya dalam rancangan tadi ya mungkin minta tolong Hanif, barangkali kelompoknya jangan terlalu banyak anggota kelompoknya, jadi kita buat sesedikit mungkin, misalnya 4 orang supaya beban individunya juga kelihatan. Dan mungkin rancangan mesinnya seperti apa mungkin bersama-sama lah, bersama-sama kalau mampu lebih lagi dengan penggunaan program gambar yang lebih bagus nggak apa-apa, sesederhananya mungkin dengan menggunakan MS Word barangkali ya boleh-boleh saja, atau didesain dengan menggunakan PowerPoint juga boleh, yang penting ya kalau pada saat dijelaskan kebayang lah orang begitu ya, kira-kira demikian ya. Jadi kalau ada 10 kelompok kita punya 10 rancangan. Dikaitkan tadi saya bilang dengan pelajaran kalian di sensor juga boleh, misalnya, oh ini setelah begini misalnya bisa mati sendiri apinya atau apalah misalnya begitu ya, silakan saja. Atau pada suhu tertentu dia akan mati kemudian menyala lagi, jadi terjaga suhunya, katakanlah demikian. Atau membuat tungku yang suhunya bisa dipertahankan misalnya, ya boleh-boleh saja. Jadi gabungkan dengan sensor yang kalian peroleh juga boleh, sehingga lebih rancangan atau desain mesin kita lebih bagus lah, atau bukan lebih bagus ya, lebih logis dan lebih bisa diterapkan lah, kira-kira demikian. Kebayang ya, jadi semua orang punya bayangan pasti sekarang. Jadi pada dasarnya misalnya kita melihat tadi orang mengaduk, ya pasang aja motor dengan pengaduk, misalnya dipasang pengaduk berupa kayu atau apa yang dibuat melengkung, mungkin nanti ada gambarnya, orang-orang buat seperti itu misalnya, ada kayak sisirnya, ada kayak pisau dari kayu atau dari logam juga boleh, yang berputar terus, yang mengaduk nira misalnya. Ini contoh nira, mungkin untuk contoh mesin yang lain boleh lah, untuk produk yang lain. Kemudian kalau mau menghancurkan ya dipasang mesin penghancur dengan modelnya hammer mill, atau mungkin kemarin ya tumbling dengan tumbler mill atau untuk menghancurkan yang tadinya gula gundu menjadi gula semut, mungkin boleh-boleh saja, atau mungkin dengan pisau irisan bentuknya seperti apa yang berputar juga boleh barangkali. Ya banyak ide lah sebenarnya. Jadi saya hanya ingin menggiring kalian punya ide-ide ya dari berbagai pasca panen produk apapun, silahkanlah. Pasca panen sangat luas dan sehingga desain mesinnya pun mungkin akan sangat beragam. Mau terkait gula aren ini juga boleh, atau mungkin sukanya bidang produk apa juga boleh barangkali ya. Jadi dicoba membuat, dan ada kepuasan menurut saya. Jadi pada saat ini ada kepuasan dari kalian, oh saya pernah merancang mesin ini nih, dan bisa dipraktekkan mungkin akan lebih bagus. Walaupun ya tidak sampai dipraktekkan lah. Siapa tahu mungkin menjadi TA kalian ya baru dipraktekkan gitu ya. Contoh mungkin saya berikan contoh misalnya
Ya, pada saat tugas akhir ada yang merancang mesin pengering misalnya ya. Mesin pengering dengan lampunya adalah atau pemanasnya menggunakan lampu infrared misalnya. Oh, infrared dengan hitung-hitungannya tentu pada saat tugas akhir itu. Dengan hitung-hitungan berapa energinya, kemudian berapa jumlah yang bisa dipanaskan, artinya menggabungkan beberapa mata kuliah. Mata kuliah saya misalnya unit operasi digabungkan juga untuk hitungan kemampuan kapasitas ini sebesar ini nih perlu berapa daya, ujung-ujungnya begitu ya, perlu berapa daya, ujungnya kemudian berapa volume atau berapa banyak yang bisa dipanaskan, kira-kira demikian. Ada hitung-hitungan di tugas akhir, tapi itu lebih detailnya. Tapi di sini kita mencoba membuat desain ya dari rancangan mesin yang kita buat, boleh pengeringan, boleh mungkin mesin mekanis untuk apa, silahkan saja. Kira-kira bisa paham ya? Nggak ada yang punya ide lagi dari gambaran tadi? Mesin apa yang bisa digunakan? Jadi ibu-ibu tadi kan melakukan ulekan pada kuali ya. Kuali ini harus diulek-ulek berjam-jam sampai airnya habis. Kemudian atau punya ide apa misalnya dalam proses pemasakan tadi atau pembuatan gula aren. Ya kita ngawang-ngawang aja lah. Mimpi aja. Silahkan yang punya ide lagi. Misalnya bukan digoreng tapi dimasukkan dalam ruang pengering misalnya. Boleh saja kan? Ya. Jadi cairan niranya dimasukkan di dalam ruang pemanas, pengering, kemudian sambil diaduk. Ya, terakhirnya apa? Atau mungkin seperti kalian tahu susu bubuk? Pernah lihat susu bubuk kan ya? Gimana cara buat susu bubuk? Saya lupa spesifiknya apa sih Pak, tapi lewat di spray gitu Pak, di namanya tuh plate heat exchanger. Kenapa niranya tidak dispraykan barangkali? Itu menjadi tepung nira kan ya, bayangannya ya? Benar nggak? Iya, dispraykan aja niranya, keluarnya sudah jadi kayak tepung susu. Udah lebih halus daripada gula aren kan. Silakan kalian rancang, boleh begitu ya. Contoh ini saya berikan contoh aja ya. Jadi ide-ide seperti itu ide liar aja lah sebenarnya. Susu bubuk kan dengan cara ya cairan susu disemprotkan ke dalam ruang udara panas, maka uapnya pergi, yang turun adalah butirannya. Ya ini pun sama prinsipnya, karena ada butirannya disemprotkan ya gulanya akan turun. Boleh saja, idenya seperti itu ya. Ya pokoknya ngayal lah, kalian ngayal, tapi coba dengan hayalan kalian dirancangkan dibuatkan dalam sebuah desain begitu. Tentu ada dasar-dasar barangkali ya. Kita harus studi referensi juga kan. Kira-kira kebayang ya? Mendesain mesinnya ya. Oke, nanti tiap kelompok cobalah buat 10 kelompok supaya ada 10 desain. Baik, kalau ada yang tanyakan lagi mungkin saya lanjutkan. Mana tadi materinya? Oke, tadi sampai di sini, kita lanjutkan lagi.
Oke, jadi itu contoh yang lain ya. Jadi mulai mekanisasi yang tadinya harus dengan tangan menggunakan pengaduk, ya didesain dengan menggunakan mesin. Tetapi kondisi seperti ini kita harus sangat berhitung misalnya berapa sih daya yang dibutuhkan dan tentu harus mempertimbangkan juga ya harga gula semut barangkali ya. Ya tentu harus ekonomis barangkali hitungan ekonomisnya mungkin ada oleh desain tidak perlu terlalu ke sana lah, tidak terlalu sampai ke desain apa ke ekonomisnya yang penting secara teknis bisa begitu ya. Ekonomisnya mungkin nanti kalian bahas di tugas akhir aja lah. Tugas akhir di rancangan apa di penelitian tugas akhir berupa rancangan alat atau bukan rancangan acan, rancangan apa rancangan ya tugas akhir ya, prarancangan pasca panen. Tapi di bagian ini mungkin kita tidak terlalu pertimbangkan oh ekonomis apa tidak. Yang penting oh secara teknis, secara fungsi bisa gitu aja. Oke, mana tadi lewat ya? Udah, sorry. Sudah? Oke ini. Nah, ini contoh tadi yang di Masarang namanya PT Gunung Hijau Masarang tahun 2006. Ini digagas oleh seorang ahli ekologi atau ahli kehutanan dari Belanda namanya Willy Smith ya. Dan kemudian pabrik ini memproduksi gula aren serta visinya melindungi ekologi hutan tropis di Indonesia khususnya di Tomohon, Sulawesi Utara. Jadi tadi bukan di Sulawesi Tengah, di Tomohon ya Sulawesi Utara ya. Di sana memang banyak aren juga. Gula aren Masarang telah melakukan penjualan ekspor senilai 1,2 miliar per bulan, jadi sudah cukup banyak produksinya. Target ekspornya Amerika, Singapura, Malaysia, India, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Yang menarik dari binaan Willy Smith ini adalah bahwa tadinya orang-orang itu untuk memanaskan gula aren atau nira itu dengan menebang pohon. Kemudian dia bekerja sama dengan sumber energi untuk proses produksinya adalah langsung dengan Pertamina Geothermal Energy. Jadi tidak kerjasama dengan Pertamina ini dan dari Pertamina merupakan istilahnya adalah bagian pembinaan masyarakatnya lah. Kok tiba-tiba saya lupa ya istilahnya adalah sosial apa gitu. Jadi kemudian panas dari geothermal ini dibagi untuk proses industri dalam pengolahan gula aren tadi sehingga masyarakat tidak harus memanaskan niranya sendiri dengan cara menebang hutan. Jadi hutannya aman tetapi nira bisa diproduksi. Mungkin bisa kita lihat videonya lah. Nah, ini contohnya. Buka videonya. Ini salah satu contoh mungkin ya kalian yang punya ketertarikan dan kaitannya dengan masalah sosial begitu ini hal yang sangat aplikatif dan sangat menarik menurut saya. Bisa lihat videonya. Sugar palms. For generations on the island of Sulawesi, it was the main sweetener as well as a source of a little extra cash. I've been making palm sugar for about 50 years, since I was young. The tappers collect the sap by making cuts in the flower stems. Willy Smits is a Dutch-born tropical forest ecologist who's lived in Indonesia for 30 years. He witnessed the hardship of the tappers. Even today, the process is labour-intensive. He cuts off these sheets of leaf that cover the stem. There are lots of ends. It's quite dangerous work up there in the tree. And then he starts beating it from the bottom in rings all around it and towards the end of the stem. The intention is to break the internal connections between the vessels in the stem so that when the time is ripe to cut off this stem, that it will immediately start dripping. The processing of the sap into solid sugar requires energy, and to the farmers here, the most ready and affordable source was timber. I used to take the wood from the forest, cut it, and then put it in the fire. To make this kind of fire, I used 0.5 cubic meter of wood every day. The sugar had a limited local market because the taste and texture varied from farmer to farmer. Sugar is just poured into half coconut shells,
but it contains a lot of contaminations. There are bees in it, there's some ash of the fire going in, which is all not so good. With sugar going unsold, an industry has developed making alcohol. Called Capticus, the potent spirit was a way of maximizing profit. This drink, what that can do to the livers of people. I'll show you what amount of alcohol is in here. You can see it's burning immediately, see? Watch out, your camera is burning. In 2006, Willie Smith set up the Masarang Foundation to wean farmer tappers from firewood and the moonshine. Smith claims that by making the sugar marketable and finding an alternative to firewood, the foundation has doubled its income and helped save the jungle. Energi yang masih terkandung di spirited water atau air yang terpisahkan dari separator itu cukup besar karena temperatur di air situ 180 derajat. The Pertamina power station started operating in 1996. It's powered by geothermal heat, a limitless form of energy from beneath the Earth's crust. Willie Smits realised the waste steam could be used to heat the pans used for traditional sugar production. So he organised for the steam to be piped to the Masarang sugar factory. Here, instead of burning wood to heat the pans, the steam does it, saving, it's estimated, more than 200,000 trees a year. And it's the first for us in Indonesia that we utilize our steam energy right to the people, straight to the people for social corporate responsibility. The steam is only passing through the factory and we only extract the heat, nothing else. And we are actually helping the electricity company to produce more water that can be re-injected to produce more electricity in the future. So it's a true win-win solution. 200,000 trees less cut by the farmers, and these people are being helped in cooling their water, and the whole environment benefits as a result. Kenapa saya memilih Pak Willy sebagai partner? Karena Yayasan Masarang ini adalah suatu yayasan lingkungan hidup yang non-profit, yang tidak mencari keuntungan. Dan kemudian keuntungan itu di akhir tahun setelah dikurangi dengan biaya produksi, dibagikan semuanya kepada masyarakat. Sekarang ini, kata Pak Willy, itu sudah ada 6.285 petani. Bayangkan, cukup banyak gitu. Kalau penghasilan mereka rata-rata 1,8 juta rupiah, sudah berapa miliar yang didapat dari community development yang dilakukan oleh Pertamina dalam bentuk non-cash, bukan uang. This source of energy means that thousands of litres of sap can be processed in Masarang's factory. Every day this truck travels around Tomohon, picking up the product and bringing it to the factory. We routinely collect around 7,000 litres of sugar palm juice each day. It can be more or less. The farmers have also contributed their traditional knowledge to the processes used in the Masarang factory. This here is the bark of a tree that grows in the forest here, and this is what we use to preserve the palm juice. So other people didn't know it, but the local people knew, and it turns out we can also use it as a food conservative. So this is very, very interesting, the traditional know-how that local people have. Each farmer's product is tested for acidity and sugar content before being loaded onto the truck. Masarang now buys unprocessed sap from over 6,000 farmers. Each member of the cooperative has an equal say in decisions. When they join, each farmer makes a commitment to conserve the forest and wildlife. The environment has, of course, benefited most, not just because there's about 200,000 trees less cut every year to cook all that palm juice here,
but also because the people have made a declaration that they, as members of the cooperative of Masarang, will protect the forest and the wildlife around Tomohon. The ethos is that you cannot look after the environment without taking care of people's needs. Saya anggota dari ADEN. Oke, baik ya. Jadi itu kira-kira gambaran salah satu saya berikan contoh saja. Jadi tidak hanya mesin-mesin saja yang ada di sana, tetapi lebih kepada proses-proses yang ada di masyarakat barangkali ya. Willy Smith ini sangat bagus, dia mencoba mengkoordinir hampir 6.000 petani nira ya, petani aren, yang kemudian dia membangun pabrik bekerja sama dengan dengan Pertamina ya, memanfaatkan panas bumi, sisa pembuangan sebenarnya dari produksi pembangkit listrik tenaga panas bumi sebenarnya itu ya. Jadi kerjasama yang menarik, dan di sana yang menarik adalah bisa melibatkan 6.000 petani, kemudian membangun industri berupa industri yang keuntungannya sebenarnya lebih untuk ke petani. Sampai di sini yang tanyakan dulu mungkin, silahkan. Mudah-mudahan ya ide-ide tersebut bisa kita adopsi dalam ya mungkin nanti dalam kalian berkarir atau kalian gitu ya, dan menjadi semacam pemicu atau pendorong untuk ide-ide yang lebih maju lagi begitu ya. Secara prinsip mungkin teknis dari mesin sebenarnya tidak terlalu rumit mesin-mesinnya gitu ya. Oke. Ditanyakan dulu sampai sini. Saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Ada yang ditanya dulu, silahkan. Kalau yang tanya dulu. Barusan siapa yang bicara? Ada yang tanya dulu mungkin? Monggo. Siapa ini? Siapa tahu? Itu Aulia, Pak, mungkin? Oke, silahkan Aulia. Enggak, Pak. Oke. Tekan tombolnya. Jadi lebih banyak nonton video saja lah. Ada beberapa video lagi mungkin nanti ya. Nah, kalau manfaat gula palma mungkin kalian bisa baca sendiri lah yang seperti ini ya. Macam-macam, ada yang jelas tumbuhannya non GMO atau genetically modified organism ya. Jadi bukan yang direkayasa dengan modifikasi organisme yang direkayasa genetik. Jadi cara alami, kemudian kayak vitamin, tidak perlu refinery ya. Refinery sulit mungkin nanti kalian belajar refinery yang memang kelihatan repot banget adalah pada saat ya kita membahas minyak sawit lah. Refinery-nya bermacam-macam, ada yang menggunakan alkali, kemudian menggunakan juga bentonit, lain-lain untuk memurnikan. Tapi kalau gula semut ya tidak perlu direfine, ya. Tidak ada proses-proses refine tapi alami. Kayak asam amino, kemudian kayak mineral, kemudian 100% sebagai bahan organik. Nah, yang ini adalah indeks glisemik yang rendah, ini yang tadi saya bilang ya maksudnya ya. Indeks glisemik yang rendah ini dibutuhkan indeks glisemik yang rendah pada gula yang hubungannya mungkin dengan glukosa yang lebih baik dan insulin begitu ya, regulasi insulin. Jadi tidak terlalu atau sedikit lebih baik dibandingkan dengan gula putih yang nilai glycemic index-nya lebih tinggi biasanya ya. Jadi ini lebih rendah sehingga ya lebih aman dikonsumsi ya, karena regulasi insulin mungkin tidak banyak terganggu. Yang kemudian pure ini ya lebih alamiah sepertinya ya. Secara kimiawi dan lain-lainnya, tidak pakai bahan pengawet dan lain-lain gitu ya. Warna pun alami, rasanya pun alami, menyebabkan ya gula ini dianggap lebih potensial dan lebih menarik. Kemudian selain tadi nira ya, dari pohonnya juga kita bisa peroleh buah, yang kemudian dari bunga betina ini menghasilkan buah muda, dibuat sebagai kolang-kaling ya. Kita tahu jumlah mayang bunga betina ini antara 7 sampai 9 mayang per pohon.
Dan jumlah buah berkisar antara mungkin banyak juga 5.000 sampai 8.000 buah per mayang, ya cukup banyak. Ini biasanya memang sengaja dipanen pada bulan-bulan Ramadan gitu ya. Saya kira yang ini mungkin tidak perlu dibuka videonya ya. Orang buat kolang-kaling tinggal direbus saja, kemudian dikupas, dilepaskan atau dipecahkan. Inilah. Nah mungkin yang ini kita buka saja videonya, masih terkait gula aren. Sulawesi, one of Indonesia's many islands. A mere 20% of children attend secondary school. About 50% of the people still live without electricity, especially in remote areas. 1/3 of the people are jobless. But Indonesia's nature provides abundant resources that can fully support local communities. Meet the sugar palm, the champion of photosynthesis. For millennia, sugar palm tappers have collected juice from these trees, a traditional craft. Masih 14 tahun saya kerja begini dengan papa. This multi-purpose tree produces more than 60 different products. Its main final product being palm sugar. Please note, this is not the infamous oil palm. Sugar palms have a very high productivity while growing in a biodiverse forest. They produce sugary juice all year round, without the need for fertilizer or pesticides. And with their deep roots, they actually enrich the forest topsoil. It's a unique tree, but how can a local community tap into its full potential? Meet Willy Smits, an environmental scientist with more than 30 years of experience in tropical forestry. Ini hampir sama dengan tadi ya. Bedanya apa ya? Di sini ada yang memproduksi etanolnya mungkin ya. Coba-coba. The Village Hub is a turnkey, zero-waste mini factory that not only processes sugar palm juice, but also provides many infrastructure needs for the villagers through a combination of simple but efficient tools and technologies. It all starts with tapping the juice. Oke. Jadi ini yang menarik di sini ada memproduksi The juice brought by the farmers is poured into a fermenter, basically a big vessel or container. Next, yeast is added to start the fermentation process. So what happens here is that the yeast, the microorganisms, are eating the sugar, partly for their own energy, but then the rest of the sugar, what they excrete, is ethanol. This ethanol now needs to be extracted from the brew. This is done by distilling. The distiller separates ethanol from the fermented juice. We have 90% ethanol coming out in one go from this double column distiller. So this here is very inflammable. Ethanol contains a lot of energy that can be used for many applications. For example, as fuel for a motorbike. This is especially important in rural areas that often face fuel supply difficulties. But not just that. This bioethanol also provides good quality light and clean cooking fuel for local communities. Nothing is wasted in the village hub, not even the byproducts of ethanol production. During fermentation, carbon dioxide is released.
balloon captures this carbon dioxide. Then an algae pond receives the carbon dioxide on which the algae thrive. Algae, rich in proteins, are an excellent feedstock for animals. But at the same time, what is left over from the distillation is also going into this algae pond. The manure goes into a biogas installation. The methane gas produced is used as fuel for the distillation. If there is not enough, wood gas can also be used as backup. The remaining slurry in the biogas installation is used as fertilizer for both the algae pond and rice fields. The rice fields filter the outflows of the village hub and produce more feed for the animals. So fertilizer is constantly kept within the system. So the benefit of having a algae pond like this is that you can capture all the nutrients back into the system and that you can prevent emissions of CO2 unnecessary to the atmosphere. Besides ethanol, the village hub is designed to make syrup. The 20% still hot sterilized juice brought by the farmers is gathered in a large intake vessel. The juice is now transported to the evaporator to vaporize the surplus water. The sugar content increases by evaporation until a stable syrup is formed that will not spoil. Syrup containing about 67% sugar. In the Masarang sugar factory, the syrup is further processed into delicious, healthy palm sugar, ready to be sold to shops around the world. In the village hub, process energy use is optimized close to the maximum achievable. For example, the steam from the evaporation process is led back to the double-hulled intake vessel. And the intake vessel has a double hull, so the outside where this water damp goes is now condensing on the cold juice that came in and is heating the juice inside. This speeds up the evaporation process. Inside the double hull, the steam condenses into liquid water. A special carbon filter purifies this into excellent drinking water. But there are more energy-efficient aspects included in the system. Let's look at the wood drying shed. A wood-fired boiler supplies the evaporator with the necessary heat. The hot gases from the wood are led to the wood shed to dry fresh wood. So he's now opening the wood drying shed. And he's going to take out the dry wood from here so it can go to the wood burner. Dry wood burns more efficiently. The village hub also includes a wood gas-fired generator. Besides delivering power for the village hub, it provides electricity for more than 40 families. The charcoal from the generator is used in a water filter to produce drinking water without the need for boiling it first. The village hub offers real prospects. So what I try to do is indeed to combine all this wonderful technological, sustainable know-how that's available around the world and try to bring it here in a form that will culturally and socially be functional. Farmers can earn more. Their children can go to school and even study at university. For example, here in Tomohon, where students learn while working on practical problems. Thanks to the electricity of the village hub, people are equipped with light and even access to the world by internet. Tenang jadi petani aren karena sangat mendukung untuk keluarga saya dan untuk biaya anak saya. Oke, mungkin kita pas saja ya ininya.
Oke, jadi kira-kira itu ya gambaran bahwa dari aren selain menjadi gula gundu juga orang bisa membuat untuk gula semut juga, kemudian bisa juga mungkin turunan lainnya adalah berupa tadi etanol ya. Dan Willy Smith ini menggabungkan berbagai hal sepertinya ya. Jadi ada peternakannya yang kemudian dibuat biogas juga. Dan dari biogas tadi dia gunakan untuk pemanasan pemanasan pabriknya, pabrik pengering atau pembuatan gula semutnya. Ada juga kerjasama dengan Pertamina memanfaatkan sisa gas pembuangan gas bumi yang sudah tidak dipakai, dibuang, kemudian digunakan untuk menguapkan nira tadi menjadi gula juga. Ada juga yang memang secara ini menggunakan kayu bakar barangkali ya, tetapi banyak siklus-siklus energi yang dimanfaatkan lagi. Dari panas yang terbuang dia gunakan untuk mengeringkan kayu bakarnya digunakan untuk memanaskan boiler. Boilernya tadi kan digunakan untuk menguapkan dari air ya, air yang ada pada nira, airnya bahkan bisa diminum sama dia. Kemudian air nira yang sudah kental baru dibawa ke industri pembuatan gula semut. Jadi banyak hal sepertinya ya. Jadi berbagai hal dia coba kaitkan sepertinya dengan kondisi lingkungan yang ada. Saya harap mungkin tidak hanya mesin-mesinnya yang ada di sana, jadi ada juga hal lain terkait sosialnya, ada CSR istilahnya ya, Corporate Social Responsibility yang dikembangkan oleh Pertamina tadi misalnya, membantu masyarakat, ya dengan mendirikan pabrik Masarang ini kerjasama dengan Pertamina untuk sistem pemanasannya, begitu ya. Oke, mungkin materinya masih ada. Ada yang tanya dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Ini mungkin sama lah, bisa dibaca kalau bagian ini ya. Perbandingan gula aren dengan gula tebu, ini cukup menarik nih, yang bisa saya sampaikan. Di tahap berikutnya kita ada juga mesin-mesin pengolah gula tebu ya. Jadi kalau gula aren dibanding dengan gula tebu, ini palm sugar, kemudian white sugar, bedanya apa? White sugar dan palm sugar. High blood pressure, tekanan darah tinggi mungkin lebih rendah posisinya, kemudian masalah hati, masalah stroke ya, kemudian diabetes dan kesehatan lainnya. Ternyata memang ya secara umum bahwa kalau orang menggunakan gula palm ini ya lebih baik dari sisi kesehatan sepertinya ya. Makanya kalau tadi di awal Willy Smith ini mungkin tidak menyarankan mengembangkan sawit sepertinya, sawit atau nama latinnya apa tadi? Sawit atau palm oil ya. Palm oil ini tidak dia kendaki, tapi dia lebih suka dengan yang secara alamiah atau natural ada di kita dengan mengembangkan gula aren tadi. Nah, ini jadi gula aren ya memang warnanya tidak putih, tetapi warnanya memang agak kecoklatan ya. Konsumsinya cukup besar di Jawa Barat ini, kebutuhan gula pasir 510.000 ton per tahun, kemudian potensi aren terbuka luas temuan pasokan gula di Jawa Barat ini ya. Kebutuhan gula putih untuk rumah tangga cukup besar juga ini. Dan sebenarnya kalau kita tidak dalam kondisi pandemi, sebenarnya hampir setiap tahun kita datang ke salah satu industri yang membuat tidak hanya gula semut sebenarnya ya. Jadi gula semut dia buat, tetapi lebih untuk membuat semacam produk minuman. Jadi sudah beberapa kali kita datang ke tempatnya Pak Edi Permadi yang memproduksi minuman mungkin minuman jahe, minuman bandrek dan lain-lain ya, minuman bajigur ya dalam bentuk kemasan yang kering dan tinggal diseduh. Dan dia kebetulan memberdayakan para petani di sekitar Kabupaten Sukabumi dan Banten. Jadi punya binaan yang cukup banyak untuk memproduksi gula gundunya, dan di tempatnya Pak Edi Permadi ini
dihancurkan menjadi gula semut sebenarnya. Cuma kita tidak bisa pergi ke sana karena kondisinya saat ini pandemik ya. Terakhir tahun lalu itu pun kebetulan kita waktu itu hari Jumat pergi ke sana, ternyata setelah besoknya atau bukan besoknya lagi, sorenya itu langsung aktivitas kampus ditutup. Jadi itu terakhir sekali saya membawa mungkin angkatan kelas kalian, 1 tahun di atas kalian, pergi kuliah lapangan ke sana itu menjelang 1 hari sebelum diumumkannya bahwa aktivitas kampus ditutup karena adanya pandemi. Itu terjadi pada hari Jumat, waktu itu bulan Maret tahun 2020. Pas 1 hari menjelang ini kita masih sempat kuliah lapangan ke sana. Sekarang tidak sempat lagi mungkin ya. Oke, kemudian berikutnya kesimpulan bisa dibaca saja ya. Oke. Kemudian terkait beberapa peralatan, mungkin saya bisa share screen-kan di beberapa peralatan yang sudah saya foto mungkin ya, ada di belum bisa dibuka foto-fotonya. Nah ini misalnya nih, bisa dilihat ya fotonya ya. Ini contoh yang tadi dengan modifikasi yang lain lagi, jadi bentuknya seperti ini. Ini mesin pemasak nira supaya bisa menjadi kental atau mengental dan menjadi bahan tadi untuk gula semut tadi. Yang sebelah kiri ini adalah mesin penghancur. Sebenarnya kalau sudah gulanya menjadi gula gundu, mau dijadikan menjadi gula semut ya harus digiling lagi. Ini sebenarnya hammer mill. Mungkin seperti saya sudah jelaskan dalam proses penepungan ya, proses pembuatan tepung beberapa minggu lalu untuk jagung ya, terutama membuat mesin penghancur atau mesin penepung. Ini adalah salah satunya, contohnya hammer mill ini. Di dalamnya adalah hammer mill untuk menghancurkan gula yang sudah menjadi gula gundu, atau mungkin gula gundu yang sudah dibuat oleh masyarakat mau dijadikan gula semut ya dihancurkan dengan mesin hammer mill ini. Berikutnya mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa dilihat ya? Mohon maaf ini infonya. Fotonya bisa dilihat ya? Bisa Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah ini sama. Lanjut lagi. Nah ini contoh tadi ya, mesin penepung tadi dengan sistem hammer mill. Kita sudah belajar tentang mesin penghancur atau mesin penepung kemarin ya. Ada yang bisque mill ya, attrition mill, kemudian hammer mill dan tumbling mill ya. Mudah-mudahan dihafalkan ya. Ini yang hammer mill tadi. Nah dalamnya seperti ini. Jadi ini ada semacam palu-palunya ini berupa titik-titik ini, dan kemudian ini ya palu sebelahnya begitu ya. Jadi saling beradu, berantem, dalamnya menghancurkan partikel-partikel gula gundu yang kemudian menjadi partikel yang lebih halus. Nah ini kira-kira gambarannya. Dimasukkan di sini, ini hammer mill-nya ya. Pasangannya ke sini. Ini apa? Oh ini ayakan ya. Ini ayakan cuma tidak dipakai waktu itu, jadi ini ayakannya yang bisa bergerak ya. Jadi kalau kalian mencoba membuat rancangan ayakan juga boleh, misalnya buat ayakan bertingkat yang mesh-nya berbeda-beda, ya tinggal dibuat aja dari perputaran menjadi gerak begitu ya, gerak menyamping. Ya, gerak kiri kanan atau depan belakang, maka akan tersaring begitu ya di dalam saringan. Ini apa ini? Ini mesin penghancur ini untuk pengiris gula gundu kalau nggak salah. Seperti ini ya. Jadi untuk mengiris dari gula gundu yang terlalu besar diiris dulu sebelum masuk ke hammer mill. Ini diiris ya. Sini mesin pengiris. Oke. Ini mesin pengering. Pengering khusus, jadi ada apa semacam apa ini istilahnya, nampan-nampan begitu ya. Jadi ada banyak nampan yang untuk mengeringkan gula yang sudah hancur tadi atau menjadi lebih kering dan lebih mudah dihancurkan, lebih mudah dihaluskan lagi. Jadi bawahnya kemudian menggunakan gas ini. Ini yang menjadi kendala juga. Kalau di kelompok tani yang ini notabene menjadi biaya produksi menjadi tinggi. Jadi menyebabkan alat ini tidak digunakan oleh mereka karena biaya gasnya jadi mahal begitu ya. Padahal saya berpikiran ya bisa saja mesin pengeringnya menggunakan
tenaga surya atau matahari barangkali ya, atau solar cell atau solar system. Jadi panas matahari dimanfaatkan masuk ke dalam sebuah ruang pengering, tentu itu menjadi gratis begitu ya pemanasannya atau pengeringannya. Kalau dengan gas mungkin jadi mahal. Ini menyebabkan kelompok tani tidak mau menggunakan ini karena jatuhnya biaya energinya jadi mahal. Ya mungkin kurang ini juga kurang perhitungan juga dalam menyiapkan ini. Kalau di tingkat petani ya bisa kita memanfaatkan sinar matahari misalnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang ayakan tadi, jadi mesin ayakan. Jadi yang untuk mendapatkan yang lebih halus akan jatuh di bawahnya, yang kasar akan turun dan bisa dihaluskan lagi dengan mesin hammer mill tadi. Ini mesin pengering juga yang tadi sama ya. Di pengering jadi menggunakan gas, ya itu jadi kurang ekonomis ini. Dia ayakan tadi, ayakannya bisa bergerak maju mundur dari perputaran karena ada engkel atau engkol, maka dia biasa bergeraknya ke depan ke belakang gitu ya. Nah, ini ada semacam engsel digantung dengan engsel. Ini karena berputar, ini tangannya ini bergerak ke depan ke belakang sehingga ini bergeraknya maju mundur gitu ya. Kira-kira kalau kalian merancang ayakan ya boleh saja kira-kira modelnya seperti ini. Tinggal ukurannya aja kalian mau diperbesar, mau diperkecil sesuai dengan kebutuhan ya kira-kira gambaran seperti ini. Jadi diputarkan dengan motor listrik, berputar dengan puli, kemudian ada fan beltnya. Dari fan belt ini menghasilkan putaran pada puli yang tapi ini berubah menjadi engkel atau engkol. Setelah menjadi engkol maka dia gerakannya menjadi tidak berputar tetapi maju mundur ke depan belakang sehingga di sini perlu engsel-engsel macam engsel. Oke. Ini bagan alur tadi kerja gula aren ini pembersihan bunga, penyadapan, pemasakannya ternyata lama ya tadi. Jadi bukan hanya 2-3 jam tapi bisa 4-5 jam ini sekali masak ini. Ya cukup lama. Kalau dengan tangan mungkin ya pegal. Sehingga diperlukan alat yang perputarannya lambat. Kalau motor kecepatannya misalnya 1500 rpm sampai 3000 rpm maka perlu alat yang disebut dengan gearbox namanya untuk memperlambat kecepatan. Ditambah gearbox maka kecepatannya bisa menjadi perputarannya pelan dan karena masaknya lama ya. Dicetak kemudian dikemas dan menjadi gula gundu kalau ini. Nah, dari gula gundu, gula merah, gula aren ini dirajang lagi dengan mesin perajang, mesin tadi ya, pengiris, perajang. Kemudian harus dikeringkan dulu sampai 5-6 jam suhu 50 derajat supaya menjadi kadarnya rendah, ditepungkan lagi dengan mesin penepung, diayak, diopen lagi, baru dikemas menjadi gula semut. Ya. Sebenarnya kelompok tani ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan bantuan, tetapi waktu itu belum jalan saya lihat. Mereka juga sudah diberikan konsep pengemasannya. Kalian juga mungkin mendapatkan mata kuliah pengemasan ya. Ini menjadi penting juga dalam proses pengemasan. Nah, ini menjadi gula semut misalnya seperti ini. Oke, ini pembangkit listriknya dengan menggunakan diesel. Tapi itu kembali lagi kepada bahwa tenaga-tenaga yang ada di atau sumber-sumber energi yang ada di mereka kalau selalu mengandalkan kepada minyak bumi dan gas ya jatuhnya mahal. Mungkin ide-ide kalau kalian mengembangkan yang seperti ini di masyarakat, cobalah ide-idenya itu memanfaatkan energi-energi alam yang ada sebenarnya ya. Seperti tadi Willy Smith tadi lah. Willy Smith mencoba menggandeng misalnya perusahaan lain yang ada dengan memanfaatkan limbah buangan dari energi panas bumi yang ada dia masih bisa gunakan atau mungkin dengan biogas. Kalau saya bayangannya mungkin ya dengan solar cell misalnya tenaga surya atau mungkin tenaga-tenaga alam lain yang ada di sekitar atau mungkin dalam misalnya pengeringan dengan menggunakan ya solar system atau pengeringan dengan matahari yang didesain sedemikian rupa. Oke. Nah ini dua orang nih dosen kita sebenarnya ini, tapi ini udah almarhum nih teman saya nih. Sudah almarhum, anaknya ada di TPP malah angkatan 2019 nggak di kelas kalian ya. Tahun lalu belum meninggal. Ini dosen di Rekayasa Kehutanan. Ini Donggala ini mungkin beberapa minggu
sebelum sebelum terjadi tsunami ini. Saya ke sana tuh kurang lebih 2 minggu kemudian terjadi tsunami di tempat ini, habis mungkin sepertinya ya. 2018, 2 minggu kemudian tsunami di sini. Baik, kira-kira demikian materi untuk Untuk pengolahan gula aren ya. Jadi secara prinsip mungkin tidak terlalu banyak mesin, tetapi kalian tadi punya bayangan bahwa dengan cara manual mungkin bisa dikembangkan dengan sedikit mekanisasi, dan ya dalam rancangan desainnya boleh macam-macam lah, mau tentang mesin pengolah aren juga boleh, mau mesin pengolah padi juga boleh, pengolah jagung juga boleh, atau mungkin pengeringannya juga boleh. Apapun ide liar kalian coba tuangkan dalam desain dan harapannya logis, kemudian ya lebih jauh bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan. Baik, ada yang tanya dulu sampai di sini? Materinya tidak terlalu banyak untuk gula aren ini. Silakan, ada yang tanya dulu. Untuk kelompok mungkin minta tolong dibantu oleh Hanif ya. Hanif tolong di breakdown lagi menjadi 10 kelompok, dan silahkan yang masing-masing kelompok membuat sebuah desain ya rancangan mesin lah. Mesin itu dalam artian bisa mesin sederhana, mesin rumit juga boleh. Yang penting bahwa ya mesin itu adalah secara prinsip adalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita manusia, itu saja sebenarnya prinsip dasarnya. Baik, sebelum saya akhiri, yang tanyakan dulu. Kalau tidak ada, ya mungkin materinya silahkan dipelajari yang sudah ada. Minggu ke berapa kita ujian ya? Minggu depan apa 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi ya ujian ya, jadwal ujian. Saya belum merancang ujiannya, mungkin nanti menggunakan ini aja menggunakan media yang disediakan ITB. Dalam hal ini mungkin EduNext ya. Tahun lalu menggunakan LMS-nya LMS Moodle, sekarang LMS-nya ganti jadi LMS EduNext. Saya harap kalian sudah terdaftar di EduNext ya. Saya sudah masukkan juga beberapa materi video yang sudah kita buat, sebagian sudah saya edit, sudah saya masukkan ke YouTube, dan YouTube-nya mungkin kalau lebih mudah dibukanya dari EduNext saja lah. Sepertinya bebannya tidak terlalu berat kalau kalian buka pakai EduNext. Kalian tahu kan EduNext ya? Sudah pada terdaftar kan di EduNext, di LMS EduNext? Halo? Sudah otomatis Pak sepertinya. Oh ya udah, kalian sementara mungkin bisa coba buka lah beberapa pertemuan awal, kalau nggak salah pertemuan minggu 1, 2, 3 sudah saya upload di sana deh, kalau nggak salah videonya, dan itu saya linkkan ke YouTube sebenarnya. Baik, kalau tidak yang ditanya mungkin ya materinya itu saja, dan nanti ini pun materinya kita coba share juga di EduNext ya, tapi saya coba edit dulu videonya. Jadi video-video yang kita buat ini saya potongin dulu yang bagian yang tidak pentingnya, yang ada materinya mungkin saya masukkan supaya menjadi tidak terlalu berat sebenarnya videonya. Baik, demikian pertemuan hari ini ya. Kalau tidak ada yang